Hasil kurang memuaskan diraih oleh timnas Indonesia di Piala ASEAN. Timnas Indonesia menjamu Laos di Stadion Manahan Sulu. Timnas Indonesia berbekal kemenangan saat tandang ke Myanmar. Sedangkan Laos di laga pertama harus menderita kekalahan dari Vietnam 1-4. Timnas Indonesia diunggulkan untuk menang pada pertandingan kali ini. Namun karena kesalahan dasar beberapa pemain dan strategi yang kurang baik serta adanya kontroversi gol lawan, membuat timnas Indonesia tidak bisa menang di laga ini. Yuk kita bahas. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Menurunkan skuad yang hampir sama saat melawan Myanmar, timnas Indonesia mendominasi sejak babak pertama. Meski mendominasi, pemain timnas Indonesia kerap melakukan kesalahan dan sering melakukan salah passing. Kesalahan itu dimanfaatkan oleh para pemain Laos untuk mencetak gol terlebih dahulu. Laos unggul cepat di menit ke-9. Merespon ketertinggalan, pemain belakang timnas Indonesia mencetak gol lewat tendangan keras dari dalam kotak penalti. Setelah memanfaatkan kemelut dari skema lemparan Arhan, 1 menit berselang Laos bisa mencetak gol lagi. Lagi-lagi kesalahan lini belakang dimanfaatkan Laos untuk mencetak gol keduanya. Di menit ke-18 melalui skema lemparan Arhan, Ferrari bisa mengonversi menjadi gol. Hingga turun minum tidak ada gol lagi yang tercipta. Di babak kedua, timnas Indonesia masih mendominasi jalannya pertandingan. Peluang demi peluang banyak tercipta, namun tidak dapat dikonversi menjadi gol. Timnas Indonesia justru harus bermain dengan 10 pemain ketika Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning kedua dan harus keluar dari lapangan. Tak lama berselang, melalui skema tendangan sudut, Ferrari mampu membuat timnas Indonesia berbalik unggul. Petaka kemudian datang di menit ke-77, setelah Doni Pamungkas yang ingin menahan pemain Laos justru terlepas, sehingga pemain tersebut bisa mengirim umpan silang dan berubah menjadi gol bagi Laos. Meski bermain dengan 10 orang, timnas Indonesia tetap mendominasi jalannya pertandingan dan tidak ada gol lagi tercipta hingga pertandingan selesai. Skor imbang 3-3 berakhir untuk pertandingan kali ini. 2 gol Laos terjadi karena kesalahan pemain timnas Indonesia saat melakukan build up. Laos selalu menutup ruang gerak para pemain timnas dengan mengunci area tengah lapangan. Jarak pemain Laos juga sangat rapat, sehingga pemain tengah timnas Indonesia kerap kali kesulitan dalam melakukan build up. Karena timnas Indonesia tidak bisa melakukan build up dari tengah, maka build up sering dilakukan melalui sisi lapangan dan mengarahkan ke wingback. Hal itu juga tidak efektif karena Laos langsung menutup pergerakan pemain sehingga susah melakukan umpan dan lebih banyak melakukan back pass ke back. Rasanya akan sangat kejauhan jika kita membahas taktik. Hal-hal dasar saja di pertandingan semalam masih belum maksimal. Pemain timnas Indonesia seringkali salah melakukan passing. Bahkan di beberapa kesempatan gagal melakukan passing dari jarak yang sangat dekat. Pemain Laos juga sering memotong passing dari pemain timnas Indonesia karena power passing yang sangat lemah. Jika timnas senior memiliki Tom Haye dan Nevar Zender di lini tengah, pada pertandingan melawan Laos, peran tersebut digantikan Arhan Fikri dan Rehan Hanan. Sayangnya, kedua pemain tersebut kerap kali melakukan kesalahan dan pergerakan mereka selalu ditutup oleh para pemain Laos. Keduanya sangat minim kreativitas dan jarang memberikan umpan berbahaya ke lini depan. Keduanya seringkali melakukan back pass ke pemain yang ada di belakang. Karena itu, di babak pertama, kita kerap melihat Marcelino turun menjemput bola hingga ke area belakang. Peran Marcelino yang sangat dibutuhkan justru langsung hilang setelah melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Pelanggaran tersebut berujung kartu merah untuk dirinya. Kehilangan satu pemain dapat mengubah strategi yang ada. STY juga memasukkan Robby Darwish di babak kedua. Dimasukkannya untuk menambah gaya gedor serangan timnas, namun ia sering salah dalam passing. Gol ketiga dari Laos juga layak untuk disorot. Bola yang seharusnya sudah keluar tetap dinyatakan gol dan wasit tidak melakukan pengecekan VAR. Secara keseluruhan, permainan timnas Indonesia saat melawan Laos sangatlah buruk. Dari lini belakang yang kerap melakukan kesalahan, seperti gagal dalam melakukan marking ke lawan, kemudian lini tengah yang kerap gagal memberikan umpan matang dan selalu kalah dalam duel. Hanya lini depan saja yang tampil lumayan bagus di pertandingan ini. Jika beralasan skuad yang diturunkan pemain muda, skuad Laos pun juga muda. Dengan rata-rata pemain Laos berusia 22 tahun. Ini murni banyaknya kesalahan para pemain yang harus segera diperbaiki. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk setidaknya bisa memperbaiki kesalahan yang ada. Salah satunya adalah passing. Pertandingan selanjutnya adalah melawan Vietnam di laga away. Jika tidak segera memperbaiki kesalahan, bisa saja timnas Indonesia akan mengalami kekalahan yang sangat telak. Mengingat Vietnam menurunkan skuad utamanya di Piala AFF tahun ini. Patut kita tunggu pertandingan selanjutnya timnas Indonesia.